Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Dargo. Jumpa lagi dengan saya Kang Bay di Dargombes Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tanaman kacang panjang yang saya budidayakan dengan sistem organik dengan mengadopsi teknik jadam dan beberapa teknik lain. Ini adalah penampakan kacang panjang yang berusia kurang lebih 1 bulan. Seharusnya tanaman kacang panjang ini bisa lebih bagus Sobat Dargo untuk performanya. Karena apa? Karena untuk penanaman kali ini saya tidak sempat memfermentasi pupuk kandang untuk pupuk dasar. Jadi budidaya kacang panjang kali ini tanpa menggunakan pupuk dasar. Nah, padahal pupuk dasar itu adalah faktor utama keberhasilan dalam berbudidaya organik. Ya karena saya tidak sempat untuk memfermentasi pupuk kandang, jadi kita nekat langsung kita tanam begitu saja ketika sudah olah tanah dan membuat bedengan. Akan tetapi ternyata performanya juga sudah lumayan ya Sobat Dargo. Bisa Sobat Dargo lihat sendiri. Ini adalah penampakan atau performa dari kacang panjang yang saya budidayakan dengan cara organik. Tidak menggunakan pupuk sintetis, tidak menggunakan pestisida sintetis. Jadi untuk pupuk dan pestisida kita buat sendiri. Seperti ini penampakan dari tanaman kacang panjang. Ini sudah mulai banyak bunga ya Sobat Dargo. Sudah mulai muncul banyak bunga dan sebagian sudah terlihat jadi menjadi kacang panjang. Ini mungkin 1 atau 2 minggu lagi kita sudah panen. Ini sangat tinggi sekali ya Sobat Dargo. Ini kayu ini kalau dilihat dari tinggi tubuh saya ini sekitar 180 cm ini. Ini jadi lebih tinggi dari saya ini untuk cabang yang kayu yang saya pasang melintang. Jadi sekitar 180 tingginya dari kayu yang melintang. Kalau di atasnya ini lebih dari 2 meter kayaknya pemirsa Sobat Dargo. Ini beberapa kali sudah saya lakukan topping, akan tetapi pertumbuhannya sangat luar biasa. Jadi saya hampir kewalahan untuk toppingnya Sobat Dargo. Nah, ini sudah mulai bunga bermunculan. Nah, ini bisa dilihat Sobat Dargo. Ternyata berbudidaya kacang panjang secara organik itu memungkinkan Sobat Dargo. Saya mengatakan memungkinkan kenapa? Karena saya sudah mencoba sendiri. Bisa dilihat tampilan dari kacang panjang yang saya budidayakan dengan menggunakan sistem organik, adopsi dari jadam dan lain-lain. Nah, ini sudah beberapa jadi bunga, beberapa sudah mulai jadi kacang panjang. Ini saya membayangkan sebenarnya kalau pada awalnya kita beri pupuk dasar ketika pengolahan, ini pasti hasilnya akan lebih bagus lagi Sobat Dargo. Jadi untuk budidaya kali ini saya menggunakan beberapa teknik, yaitu 1 untuk pemupukan. Untuk pemupukan saya menggunakan JLF rumput atau fermentasi rumput. Nanti saya akan tunjukkan fermentasi rumput atau gulma saya.
yang saya gunakan untuk pupuk. Dan ketika masa generatif, jadi ini sudah masuk masa generatif karena di situ sudah ada mulai berbunga, saya spray menggunakan PSB. Jadi nanti juga akan saya tunjukkan PSB buatan saya yang saya gunakan untuk spray ketika saya sudah memasuki masa generatif. Kalau untuk pupuk yang saya lewatkan akar atau saya kocor itu tetap menggunakan gulma atau rendaman gulma atau biasa disebut dengan JLF. Kalau teman-teman yang sudah mengenal jadam sudah pasti sangat familiar dengan istilah JLF. Nah, ini adalah JLF saya, Sobat Dargo. Ini JLF saya, ini usia sekitar 20 hari. Ini sudah usia 20 hari. Ini belum saya aplikasikan karena apa? Karena kita sudah punya JLF yang sebelumnya, yang sudah saya buat sebelumnya dan masih belum habis. Ini persiapan. Nanti kalau sudah habis kita menggunakan ini. Dan bisa dilihat Sobat Dargo, kita dapat bonus itu di bagian atas, bisa kita lihat Sobat Dargo. Itu ada Jagaba. Nah, ini adalah jamur keberuntungan abadi temuan dari Abah Junaidi. Ini teman-teman Sobat Dargo yang tertarik pada organik sudah pasti mengenal yang namanya Jagaba. Nah, ini kemarin coba saya ukur menggunakan ppm TDS. Itu ppm-nya sekitar 2.900 sekian. Jadi ini sangat tinggi sekali ya Sobat Dargo. Saya pernah nyoba ngukur urin domba itu hanya sekitar 1.600. Ternyata rendaman gulma itu bisa naik sampai hampir 3.000. Padahal air yang saya gunakan itu air hujan. Coba saya tes waktu itu nilainya cuma 23 ppm. Jadi peningkatannya luar biasa Sobat Dargo, dari 23 ppm menjadi hampir 3.000. Bisa kita lihat ini performa dari kacang panjang yang saya budidayakan menggunakan sistem organik. Dalam pengocoran perlu Sobat Dargo ketahui, saya melakukan pengocoran JLF atau rendaman rumput tadi 10 hari sekali. Jadi selama 10 hari sekali saya kocor menggunakan JLF. Dan selama 10 hari sekali juga saya mengendalikan hama penyakit melalui spray. Dan untuk memasuki fase generatif ini saya spray dengan PSB untuk membantu proses pembungaan. Ini saya semprot PSB, jadi 5 hari sekali saya semprot PSB karena sudah memasuki masa generatif dan saya belum mempunyai pupuk cair atau POC atau JLF untuk fase generatif. Jadi sementara saya menggunakan PSB. Bisa dilihat Sobat Dargo, sudah mulai bermunculan bunga-bunga. Ada yang sebagian sudah jadi. Nah, ini 1 atau 2 minggu lagi ini sudah bisa dipetik Sobat Dargo, semoga saja. Jadi kita panen kacang panjang secara organik. Sangat aman untuk dikonsumsi tentunya. Kenapa? Karena tidak mengandung residu pestisida.
bisa kita lihat ini penampakannya Sobat Dargo. Sobat Dargo bisa nilai sendiri penampakannya seperti ini, bagus apa tidak. Tentunya kita akan pelajari terus supaya benar-benar bisa maksimal, dan kita menemukan cara atau SOP bagaimana sih berbudidaya kacang panjang secara organik itu, jadi bisa mudah dilakukan. Oke Sobat Dargo, coba diamati baik-baik untuk performa dari kacang panjang ini. Nah, bisa kita lihat ini performanya. Nah, inilah Sobat Dargo, ini adalah PSB yang saya gunakan untuk spray ketika memasuki masa generatif. Bagi teman-teman yang tertarik dengan organik sudah pasti akrab dengan PSB, yaitu fotosintesis bakteri, gitu ya. Jadi bakteri ini membantu daun untuk berfotosintesis lebih maksimal. Ini adalah PSB yang saya buat. Untuk pengendalian hama dan penyakit, saya menggunakan cara spray, dan ada beberapa bahan yang saya gunakan ketika spray. Yang pertama, bahan yang saya gunakan adalah rendaman tembakau. Jadi di ember biru ini isinya rendaman tembakau Sobat Dargo. Bisa Sobat Dargo lihat, ini adalah rendaman tembakau. Cairannya sangat pekat sekali Sobat Dargo. Ini Sobat Dargo, semakin pekat semakin mantap gitu ya Sobat Dargo. Nah, ini adalah rendaman air tembakau. Yang kedua adalah urin domba. Ini adalah urin domba yang sudah difermentasi. Ini jadi selalu saya tambahkan ini, tujuannya adalah untuk jadi pupuk daun. Jadi ketika mengendalikan hama dan penyakit, kita bisa sekaligus memupuk. Bahan selanjutnya adalah JS atau jadam sulfur. Ini adalah belerang yang sudah kita cairkan. Ini untuk pengendalian baksa jamur. Dan yang terakhir ini adalah perekat. Jadi kita menggunakan perekat JWA, jadam wetting agent, sebagai perekat ketika spray hama dan penyakit. Ini sudah tinggal sedikit ya Sobat Dargo, tinggal sedikit karena beberapa berbagi dengan teman yang kepo dengan hasil spray menggunakan JWA. Demikian review dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.